Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar paman-paman di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, paman. Ya, alhamdulillah paman, malam ini saya punya kesempatan lagi buat bikin video review asah ya, paman. Masih bersama saya tentunya paman Asabillah. Ya, paman, kali ini saya mau membahas tentang asah dengan batu murah. Batu asah murah ya maksudnya. Soalnya kemarin banyak yang nanya sama saya, bang boleh nggak, atau paman boleh nggak kita ngasah pakai batu murah, atau cuma adanya batu murah. Ya saya bilang boleh, kenapa enggak ya, siapa juga yang melarang kita ya, bebas. Paman punya batu apa saja, pisau apa aja, silakan ya. Nah, hari ini itu jawaban singkatnya ya paman ya. Hari ini kita akan berbicara tentang itu, dan saya juga mau mengingatkan kepada paman-paman di rumah. Saya dulu pernah bikin video di channel saya ini tentang perbedaan batu asa mahal dan batu asa murah. Paman bisa simak penjelasan itu berkaitan dengan khususnya batu sintetik ya paman, yang bukan batu alam. Karena kita berbicara kemarin adalah batu sintetik. Nah, kalau batu alam juga mungkin ada yang mahal, ada yang murah, karena ya batunya import ya, mungkin kayak dari Jepang jadinya mahal, terus yang sudah punya history ya, punya cerita, eksistensinya sudah panjang ya, sudah punya value, atau sudah semakin rare, semakin langka, semakin jarang, itu juga akan membuat batunya menjadi mahal mungkin ya, prestasinya ya, ceritanya itu ya sudah banyak, seperti batu-batu alam Jepang. Dan kebetulan kalau kita punya batu-batu alam juga, alhamdulillah bisa kita dapatkan dengan murah, karena dijual di kita, diperoleh di kita gitu ya paman. Jadi sah-sah saja paman mau ngasah pakai batu murah, batu sintetik atau batu alam. Nah, kali ini saya coba mau ngasah pakai batu sintetik ya paman. Kebetulan ini adalah batu sintetik Cina. Ini yang 2 lapis paman, yang biasa dijual di toko-toko bangunan atau material ya, yang bisa paman dapatkan dengan harga belasan ribu ya. Kalau nggak salah ini 13.000 saya beli, apa 15.000 gitu. Mungkin paling mahal 20.000 orang jualnya sekarang. Batu asah seperti ini kebetulan mereknya merek Haston ya, yang ada tulis Hastonnya di sini, tapi ini udah hilang. Ini sama aja kualitasnya, atau batunya sama yang merek-merek cap panda juga sama. Ini juga sering saya pakai, bapak saya juga sering pakai ya, asah pisau-pisaunya buat idol kurban dan lain-lain. Jadi ini batu juga sering kita pakai. Nah, kali ini dalam perihal membicarakan tentang batu murah, saya mau kasih contoh asah. Kebetulan pisaunya ya tidak pisau murah ya paman. Ini saya mau asah pisau Jepang yang kemarin saya asah ya, bahan jinsan atau silver 3. Kita coba asah pisau yang harganya 1 jutaan ini diasah di batu asah 15.000 ya. Nah, dalam tema tadi kaitannya, jawaban singkat saya adalah boleh dan sah-sah saja. Kalau paman mau lihat jawaban yang lainnya, paman bisa lihat video saya yang tentang, di scroll ya di bawah di channel saya yang lama, saya pernah bikin perbedaan batu asa mahal dan batu asa murah. Nah, yang poin pentingnya lagi paman, bahwa kenapa kita juga boleh menggunakan batu asa murah, karena nanti biar paman tahu juga apa bedanya batu asa mahal dan batu asa murah. Kalau nggak pernah nyobain batu asa murah ya paman nggak bakal tahu itu apa bedanya batu asa mahal dan batu asa murah ya, kira-kira seperti itu. Dan kita akan coba asah pisau Japan ini di batu asa murah ini. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa, sambil saya menjelaskan sedikit-sedikit ya paman tentang beda-beda batu asah ya. Oke, sambil saya cerita juga tentang pengalaman saya mengasah. Kita cek dulu ya paman ya sebelumnya ketajaman pisau ini. Ini pisaunya sudah serat ya paman ya. Tuh, sudah tidak mulus lagi slice kertasnya. Ya, kita coba nanti asah di batu ini. Saya akan langsung pakai yang merahnya paman. Ini gridnya tidak dipastikan berapa, yang jelas yang kasar mungkin sama yang halus ya. Cuma sehalus-halusnya batu begini biasanya kelasnya kelas medium ya paman. Saya akan langsung ke mediumnya. Kita akan coba asah langsung di yang orange-nya. Sebentar. Namun sebelumnya saya coba lapping dulu sedikit ya. Ini batu sudah lama nggak saya pakai ya. Ini bapak saya juga sering pakai ini ya paman ya. Dulu saya juga sering, kita dalam perjalanan mengasah
saya pakai amplas, kadang finishingnya di sini atau di batu goldfish, di batu alam yang murah-murah yang saya punya dulu dalam perjalanan. Jadi kita juga sudah pernah atau bahkan sering dulu mengasah pakai apa saja yang kita punya. Batu-batu Cina yang dari toko bangunan seperti ini juga sering sekali saya pakai. Ini favorit bapak saya, ini sering pakai dia kalau mau bantu-bantu Idul Kurban di masjid, dia selalu pakai ini. Bahkan ada satu lagi yang saya punya itu batunya sudah berminyak karena bapak saya selalu pakai minyak. Kalau saya nggak pernah pakai minyak walaupun di batu ini. Bapak saya kalau ngasah goloknya, ngasah parangnya, atau ngasah pisau-pisaunya dia pakai batu ini dulu. Ini juga sudah ada bekas congek, ini pernah dipakai juga nih di rumah. Oke, kita langsung ke batu ini. Nah, saya sambil cerita nanti sambil ngasah ya paman ya. Ya, bismillah, saya mulai ya paman ya. Tadi paman sudah lihat ketajamannya di kertas, sekarang saya mulai asah di batu ini. Bismillah ya. Pisau Jepang, pisau set, kita asah di batu ya 15.000 lah ya sebut ya. Batu belasan ribu ini. Ya, tadi saya cerita sedikit tentang pengalaman saya mengasah ya paman. Saya sudah pakai banyak batu, pakai amplas, kadang finishing di batu alam, kadang finishing di batu beginian, kadang ya di amplas saja, atau pakai bekas BG. Saya juga pernah amplas-amplas BG saya ambil gitu ya, saya beli, saya pakai untuk mengasah-ngasah pisau saya. Batu-batu murah juga saya sudah coba ya. Nah, terus kenapa saya punya batu-batu mahal juga? Nah, dalam perjalanannya tentu paman, kalau paman dengar penjelasan saya yang di video saya itu nanti paman tonton ya. Ya, tentu ada keunggulan juga batu itu kenapa dia mahal. Selain dia import ya, biaya importnya dan lain sehingga jadi mahal, dia ada keunggulan. Misalkan kita simpulkan sedikit ya, daya abrasifnya, jadi kita ngasahnya jadi cepat, terus polesnya jadi mengkilat, halusnya, dan ya presisinya ya, grade-nya real grade gitu, terukur secara industrial standard ya. Kalau yang batu-batu Jepang itu terukur secara JIS namanya, Japan Industrial Standard. Jadi yang kita beli misalnya batu Sapton 1000 atau batu King 1000 ya, itu grade-nya kisaran 1000, dia nggak bohong karena mereka diukur secara apa ya, secara industri waktu merilis atau melepaskan batu asa itu ke mau diproduksi gitu ya. Jadi tidak miss gitu grade-nya, terus teknologi pembuatannya, terus rasanya. Jadi yang membedakan batu asa mahal dan murah itu ya banyak sekali. Tapi, nah ini tapinya ya paman, kalau hanya sekedar untuk meraih apa yang kita mau ya, pada level-level tertentu, kalau kita cuma mau meraih tajam ya pakai batu apa aja, insya Allah bisa paman. Cuma ya tadi ada beberapa pengorbanannya, mungkin ada beberapa batu yang murah mungkin dia agak lemah, kadang-kadang nggak mampu daya gerusnya menggerus baja-baja yang keras seperti ini ya. Ini tadi bahan jinsan ya, sekitar 59 HRC mungkin ya. Nah, mungkin kadang-kadang beberapa batu hanya mampu untuk baja-baja yang 55, 56 HRC sampai 57 HRC. Ketika dikasih baja keras dia nggak mampu. Nah, kalau ini kebetulan batunya mampu ya paman. Dia ada gerusan hitamnya. Ada juga yang mampu. Nah, cuma permasalahannya kadang-kadang ada yang hasil guratannya itu kurang padat. Dia berbeda sama batu-batu yang mahal. Tentu batu yang mahal itu ada kelebihannya. Nah, pada level-level tertentu, kita pengkoleksi pisau, penghobi pisau, kayak saya sendiri ya, saya sambil cerita nih ya. Saya punya banyak sekali pisau dari bahan-bahan super ya, baja-baja dari zaman dulu, dari belasan tahun yang lalu, kita sudah main baja-baja CPM. Saya punya baja-baja keras dari CPM, dan dari pabrikan Amerika, segala macam. Dan itu membutuhkan, supaya efektif ya, supaya efektif membutuhkan batu yang punya daya gerus yang bagus. Maka akhirnya ketika pengalaman berdasarkan kebutuhan, akhirnya saya punya banyak batu asa dan mencoba berbagai macam batu. Seperti itu kira-kira ya paman. Saya rasa semua orang juga dalam perjalanannya akan seperti itu. Kita itu nanti akan kepentok berdasarkan apa ya, berdasarkan kebutuhan.
pisau kita berbeda, batu asal kita berbeda, nanti pada tahap-tahap tertentu nanti kita juga akan mencoba mencari pengalaman berbeda. Mungkin pada tahap paman punya banyak pisau, sudah hobi benar mengasah, sudah trial ya, sudah mencoba batu, akhirnya paman tertarik beli yang lebih mahal karena pisaunya pun berasa kayak nanti diasah di batunya kurang cukup, kurang cepat, tidak efektif, tidak efisien waktu. Akhirnya paman berusaha mencari batu yang cocok biar kerjanya menjadi cepat. Kita pindah ke sebelahnya ya paman ya, saya sambil cerita ya. Jadi salah satu perbedaan batu mahal dan batu murah ya saya ceritakan barusan ya. Jadi efektivitas juga ngaruh. Misalkan kayak saya ngasah-ngasah pisau orang, tentu saya pengen cepat, pengen efisien, termasuk mengasah pisau pribadi saya pada tahap saya sekarang ya. Kalau saya dulu mah saya rela ngabisin waktu 2-3 jam untuk mengasah, ngulik-ngulik, belajar mana sih tajam itu, bagaimana cara meraihnya, menggapai sudut ya segala macam. Pada tahap itu saya masih belajar, tentu saya mengulik sekian jam. Kalau sekarang saya maunya cepat, efektif, sehingga saya tidak lama, tidak buang-buang tenaga, tidak buang waktu. Sementara kita punya banyak waktu yang kita mau sparekan, yang kita mau sisihkan untuk misalkan keluarga atau apa, bukan hanya untuk hobi ini saja atau untuk bekerja ya secara profesional mengasah, juga kita pengen cepat tentunya. Salah satu pembeda juga batu mahal dan batu murah yaitu ya paman. Ya, cuma permasalahannya kita kaitkan lagi sama apakah boleh pakai batu murah. Oh iya boleh, bahkan nggak ada yang larang, silahkan pakai batu murah, karena kita juga semua belajarnya kadang-kadang dari hobi awal-awal belum berani beli yang mahal, pisau juga sedemikian, belum berani beli yang mahal, lama-lama meningkat dengan rasa penasaran, dan ya melihat review-review kita pengen coba. Ujung-ujungnya juga cara berpikir kita akan berubah, kita akan mencari yang efektif. Dan seperti tadi juga saya bilang, bahwa gimana kita tahu bedanya batu mahal dan batu murah. Kalau batu murahnya sendiri kita nggak pernah coba, paman. Kira-kira salah satu alasannya juga begitu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah ada kaitannya sama video saya yang sebelumnya. Saya juga bikin video tentang batu asah versus skill asah. Paman boleh cek, nanti ada batu ini juga yang saya review ya, sama beberapa batu seperti batu korundum lapis itu juga pernah saya review ya. Saya ngasah pisau pakai batu itu, pakai batu ini, pakai batu goldfish, batu alam murah-murah. Nanti paman cek aja di video-video saya sebelumnya, paman bisa cek hasilnya seperti apa. Nah itu juga apa ya istilahnya, ngasah berbagai macam pisau dengan berbagai macam batu itu akan mengasah keterampilan kita juga, paman. Kenapa? Apa ya? Makanya saya bikin video itu seolah-olah bahwa pakai batu murah pun kalau sekedar mau tajam ya bisa gitu. Terus kedua, apa sih yang lebih penting daripada sekedar batunya atau tools asahnya? Maka saya bikin video yang judulnya adalah batu asah versus skill asah. Kalau skill asah kita mumpuni, paman, kita sudah pada level tertentu, tingkat kepekaan kita tinggi, ya bahkan di batu murah gini insya Allah juga kita akan sangat mudah menggapai tajam itu. Itu poinnya dari video saya. Paman bisa cek nanti videonya, scroll ke bawah ya. Batu asah murah ya, ada batu asah belasan ribu judulnya kalau nggak salah. Yang ini pernah saya review dulu di pisau apa itu saya lupa ya, Sebucer kalau nggak salah ya, Victorinox atau Tramontina ya. Jadi kita nanti skill asah itu yang jauh lebih berpengaruh daripada hanya batunya. Ya batunya tentu akan menambah ya estetika. Batu yang bagus itu biasanya yang mahal itu hasil kilapnya bagus, terus rata hasil abrasivitasnya, rasa makainya juga enak ya, tentu akan berpengaruh juga kepada semuanya, termasuk look, estetika, termasuk emosional kita dalam mengasah, nyaman, enak, cepat, efektif, efisien. Jadi itu juga salah satu poin pentingnya. Nah, skill asah itu akan terlatih kalau tentu kita banyak waktu dalam mengasah, karena mengasah ini kegiatan yang butuh skill, butuh pengalaman artinya ya, karena dia menyangkut sebuah pergerakan ya, paman. Ada yang menjaga sudut, ada yang membuat sudut, artinya ada muscle memory, sehingga kita jadi fluent, jadi fluid dalam mengasah, enak, dan hasilnya pun bisa maksimal. Kadang-kadang
kalau kita tepat ya, ibaratnya kita tahu tujuan kita dalam mengasah, kita akan jauh lebih efektif. Cara menggapai sudutnya, cara menggapai tajamnya, cara menghilangkan bornya, cara deboring yang tepat. Jadi mengasah itu memang skill yang harus di-develop ya. Di-develop secara nanti pengalaman. Perbanyak ngasah. Kayak teman-teman mungkin ada yang WA saya komen, "Paman, itu saya suka lihat gerakannya, itu gerakannya kayak apa ya, mengalir aja gitu, nggak kaku, sementara saya ngasah masih kaku." Ya itu butuh experience ya paman, butuh pengalaman, butuh jam terbang. Silakan buat paman-paman di rumah belajar lagi ngasahnya, perbanyak waktunya. Kalau ada waktu kosong weekend atau malam atau apa lagi pengen ya meditasi dengan mengasah, silakan belajar, gosrek-gosrek terus ya, namanya juga nyari pengalaman. Oke, kita lanjut paman. Ini insya Allah batunya sudah halus. Saya cek dulu sedikit ya. Batunya pisaunya ya, ini sudah halus insya Allah paman. Kita tadi sambil ngasah, sambil ngobrol, saya bolak-balik aja ya. Saya juga sebenarnya gosrek-gosrek aja ini, karena saya poinnya sambil pengen cerita sama paman, baik itu tentang batu asam murah dan batu asam mahal, terus sama cerita pengalaman sedikit ya. Kadang-kadang kita juga beranjaknya ya dari batu asam murah ini, dari nol belajar dulu pisau-pisau murah, batu asam murah, sehingga akhirnya nanti kita mengerti dan kita jadi sensitif apa perbedaan A, B, batu asam murah, batu asam mahal, pisau keras, pisau begini, pisau karbon, pisau stainless. Jadi memang itu butuh kepekaan, sensitivitas ya dalam menggapai pengetahuan itu, sama pengalaman seperti itu ya. Kita haluskan sekali lagi. Oke paman, kita sudah masuk ke tahap finishing sekarang ya. Saya bersihkan dulu ya batunya, saya hilangkan gram-gram besinya yang menempel di batu ini. Paman tadi lihat ya, beberapa di batunya juga nongol hitam-hitamnya, tertanda bahwa batunya punya kemampuan ya, walaupun murah, dalam menggerus baja ini. Ini baja cukup keras. Dan batu juga kita mesti coba-coba sendiri paman. Karakter mana yang cocok sama kita sukanya yang seperti apa gitu ya. Yang jelas pasti ujung-ujungnya kita akan cari yang secara estetika dia bisa menghasilkan estetika yang bagus, guratannya halus misalkan, atau nanti secara kecepatan ya, biar efektif juga kita pengen yang cepat. Dalam hal boleh tidak pakai batu murah, tentu saja boleh. Bisa tidak batu murah menghasilkan tajam? Kita cek hasilnya nanti setelah ini ya paman. Ini batu murah mengasah pisau Jepang ya. Oke, kita cek ya paman ya. Masya Allah, ini sudah sangat halus. Oke, saya coba finishing beberapa kali lagi paman. Ini saya sudah menggunakan tekanan yang berbeda ya dibanding sebelumnya, karena ini saya sudah menghilangkan bornya bolak-balik ya paman. Sekali lagi, saya dua kali sekarang, kiri kanan. Sebelah kiri sekarang. Tekanannya sudah tekanan lembut ya paman sekarang ya. Kita nggak menekan keras-keras lagi supaya bornya nggak bolak-balik ya. Kita sudah mematahkan bornya ini di atas batu ya. Saya pelankan lagi, saya cek hasilnya segera setelah ini. Yuk kita cek lagi paman. Saya bersihin dulu sedikit. Masya Allah, ini sudah sangat tajam dan halus ya paman. Oke, kita coba sekali lagi bolak-balik kiri dan kanan dengan tekanan yang lebih pelan lagi, biar lebih halus lagi hasilnya ya. Saya hanya memanfaatkan berat beban pisaunya saja sama tangan saya. Oke, saya finishing dengan cara seperti ini. Kita bolak-balik ya. Sekali lagi.
Oke, saya cek dulu paman sebelum kita lakukan edge leading dan edge trailing ya. Insya Allah ini sudah sangat tajam. Yuk, sekarang saya finishing dengan edge leading ya paman ya. Beberapa kali kita teruskan seperti itu. 3, 4, 5. Kita balik 5 kali juga sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita coba 3 kali dengan mengurangi tekanan juga ya paman. 1, 2, 3, 1. Sudutnya yang penting yang benar ya paman, karena mengasah itu adalah permainan sudut ya. Kalau kita menjaga konsistensi terutama dibilah seperti ini yang saya asah mikronya saja ya. Karena rata-rata pisau Jepang seperti ini dia sudah bikin mikro bevel supaya tidak merusak kasumi finishnya yang ini. Jadi mudah juga untuk di maintain ya. Untuk pengguna rumahan kita coba 2 kali ya seperti itu. Habis ini kita coba sekali-sekali bolak-balik ya paman ya. Insya Allah ini pisaunya sudah sangat tajam. Masih 2 kali. Yuk, sekali-sekali sekarang kita bolak-balik. Oke, kita coba beberapa kali, nanti saya finishingnya agak lama ya, biar benar-benar burnya halus. Karena ini batunya, sebenarnya batunya rasanya halus, cuma kita nggak tahu grade pastinya. Paling ini batunya kelas-kelas medium ya paman, sampai medium fine lah kira-kira seperti itu. Insya Allah ini sudah sangat halus ya paman. Sekali lagi saya bolak-balik ya seperti itu, saya cari sudutnya yang benar. Oke, sekarang saya edge trailing beberapa kali paman. Untuk lebih menghaluskan lagi, saya pelan-pelan, saya pakai tekanan yang berat pisaunya saja. Saya nggak pakai tekanan yang banyak ya. Oke, sekali lagi bolak-balik. Insya Allah ini kita cek hasilnya. Oke, Insya Allah ini sudah sangat menggigit ya paman ya. Oke, yuk kita cek hasilnya paman. Mudah-mudahan hasilnya sudah sesuai sama keinginan kita. Namun sebelumnya saya lap dulu kering. Kita tadi cerita tentang pengalaman saya juga ya paman, sedikit tentang asal. Tentu saya belajar juga dari batu-batu murah, dari amplas, pakai macam-macam lah apa yang kita punya. Dan dengan belajar memanfaatkan yang ada itu juga akan membuat kita justru semakin peka ya paman. Misalkan tadinya kita pakai batu murah ngasah, terus dalam perjalanannya kita pakai batu murah aja sudah bisa tajam, terus kita beralih ke batu-batu mahal. Ketika kita nggak ada batu mahal juga ngasah di batu murah ya no problem, istilahnya kita bisa. Karena kita konsepnya atau dasarnya dalam meraih tajam itu sudah benar, kita sudah tahu. Jadi ini hanya sekedar tools gitu. Tools itu ya jelas membuat speedy, menjadi lebih cepat, kadang lebih mengkilap, kadang lebih enak dalam feeling mengasahnya karena batunya batu mahal, rasanya enak gitu ya. Saya deboring dulu ya. Ya jelas dia akan menambah kenyamanan, menambah estetika juga batu mahal itu. Cuma di batu murah pun kita bisa gitu. Dan justru dengan pengalaman-pengalaman yang macam-macam itu justru biasanya kita akan menjadi lebih peka dan lebih mengerti konsep asah itu sendiri. Apa yang kita pengen raih sih, ternyata dengan berbagai macam batu pun bisa seperti itu. Oke, saya deboring ya di celana saya ya paman ya. Saya pakai berat beban pisaunya saja. Saya hanya menghilangkan debu-debu halus yang ada di sini. Nah, sebentar paman, itu speaker saya habis baterainya ya. Saya matiin dulu ya. Power off. Menambah kepekaan kita dalam mengasah, karena kita sudah mencoba sekian banyak batu misalkan, atau batu murah pun kita sudah coba, batu mahal kita coba, jadi pengalaman kita juga tahu lebih bertambah ya. Yuk kita cek ya paman ya. Bismillah.
Mudah-mudahan hasilnya sudah apa ya? Sudah enak ya, sudah tajam. Bismillah. Masya Allah, sudah. Alhamdulillah ya paman, ini sudah sangat halus, bisa pola ke bawah juga, sangat-sangat tajam paman. Kita bisa langsung tes ini ke plastik atau ke tisu, insya Allah. Sudah sangat tajam ya paman, enak sekali, sudah sangat-sangat menggigit. Kita pindahin dulu kertasnya. Ya, saya pastiin lagi ya paman, sebelum kita cek ke media lain, kita lap kering-kering dulu, sama saya deboring sedikit lagi biar lebih halus ya. Kalau matanya sudah ketemu lurus, insya Allah dia sudah sangat tajam paman. Yang deboring di kulit itu hanya untuk menghilangkan bekas-bekas patahan besi ya dari bornya, atau bulu-bulu halus dari besinya itu ya, yang masih debu-debunya yang masih menyisa di mata kita. Ini tambahan ya, biar semakin tajam dia. Emang diperlukan yang namanya deboring, baik itu di batu itu sendiri, atau di stropping, atau seperti saya di celana aja. Tapi kalau paman punya stropping sih lebih baik pakai stropping ya. Saya tuh udah kebiasaan pakai celana jadinya. Aduh, mana plastik saya habis. Kita pakai plastik yang ini lah. Tesnya. Ntar nih. Ntar paman. Mana tadi potongan plastiknya? Plastiknya habis. Ya, kita pakai potongan-potongan aja sedikit ya paman ya. Gak apa-apa. Orang cuma buat nunjukin tajamnya aja. Kita coba di sini ya paman ya. Sebentar. Ini pisau Jepang bahan Jinsan 3 atau silver 3 ya, biasa di batu belasan ribu ini. Kita cek ketajamannya kira-kira seperti apa. Insya Allah sih ini sudah sangat mulus di plastik ya paman ya. Lembut sekali. Saya nggak pakai tekanan yang banyak ya. Dia sudah memotong plastiknya. Kira-kira seperti itu hasilnya kalau di plastik ya paman. Masya Allah, sangat lengket ya paman ya. Saya nggak perlu menekan banyak-banyak. Nah, ini juga ada plastik bekas potongan ngetes yang sebelumnya. Kita pakai pelan aja, dia sudah lengket langsung seperti itu paman. Kalau tajamnya sudah ini, biasanya dia ke tisu ya sudah lancar deh paman ya. Kita deboring sedikit lagi. Insya Allah ini sudah bisa kita tes ke tisu ya. Sebentar saya ambil dulu. Maaf paman. Ya, ini saya pakai tisu paseo ya, biasa ya paman. Kita cek. Hasilnya di tisu paseo, apakah batu murah ini bisa membuat pisau Jepang ini ya, yang nggak begitu murah juga ya, 1 jutaan, bisa menjadi tajam. Oh ya, pisau-pisau dapur seperti ini yang guardnya terbuka atau heelnya terbuka seperti ini agak bahaya ya kalau kita demonstrasi tisu harus di cover sama jempol gini, karena suka nyangkut dia di bagian belakangnya seperti itu. Kalau nggak, beda sama yang kayak Victorinox gitu, dia nggak terbuka jadi dia aman, nggak nyangkut di tisunya. Kita coba ya paman ya. Bismillah, semoga pisau ini sudah sangat tajam. Masya Allah ya, dia sudah punya kemampuan iris yang sangat-sangat bagus ya paman ya, sampai ke ujung, bahkan tuh sampai ke ujung saya iris lagi. Insya Allah, cuma di pertama aja tadi nyangkut ini, tisunya berkedut. Alhamdulillah paman, di pisau Jepang ini diasah di batu apa ya, batu 15.000 ini, hasilnya ya sangat tajam, greges, enak tuh, bisa slice tisu tuh kayak gitu. Oke, kita coba dengan gaya melintang seperti ini, seperti apa hasilnya. Bismillah ya, mudah-mudahan paman bisa lihat. Saya tutup dulu guardnya di bagian bawah. Masya Allah ya paman ya, dia bisa halus lembut seperti itu tanpa hambatan ke tisunya, bahkan sampai putus ya paman. Putus, hasilnya clean ya paman ya. Oke, ini basah, nggak bisa saya liatin lagi ujungnya. Jadi dengan batu murah mengasah pisau Jepang ini bisa menjadi sangat-sangat tajam ya paman ya. Kita cek sekali lagi deh di tisu seperti ini. Ntar saya pindahin dulu ya, mudah-mudahan paman bisa lihat itu tuh
sudah enak sekali dia ngebelah tisunya tuh ya paman. Masya Allah, sangat-sangat tajam ya paman ya. Ya, kira-kira seperti itu paman. Sangat mantap dari ujung ke ujung. Kita coba belah dari sini. Bismillah, semoga dia tidak mengganggu bagian heelnya ini. Masya Allah, sangat enak sekali ya paman. Putus lagi, mantap. Saya buang dulu tisunya. Ini pisau Jepang, hasilnya diasah di batu belasan ribu ya paman. Kita cek juga bevelnya. Alhamdulillah ya paman ya, ini tidak merusak pisau saya juga. Pisau saya masih tetap cantik, mulus. Ini yang saya asah yang bagian mikronya saja ya paman ya, karena rata-rata pisau pabrikan seperti ini sudah ada mikronya untuk mempermudah dalam mengasah. Pisau saya sebelahnya juga amat cantik, tidak ada baret-baret ya. Ya, jadi asah pisau Jepang di batu belasan ribu ya paman ya. Tadi kita finishing di yang coklat. Langsung ya kita pakai batu ini, hasilnya bisa slice tisu dengan sangat-sangat mulus. Jadi gini paman kesimpulannya ya, saya kasih sedikit lagi cerita. Mau pakai batu apa aja silakan. Nanti dengan begitu juga paman jadi tahu bedanya masing-masing batu murah, batu mahal. Karena paman tidak ada pengalaman di batu murah juga, paman nggak tahu apa bedanya batu mahal, sama aja. Terus kedua, kita juga belajar menjadi sensitif dalam mengasah. Maka saya bilang bahwa skill asah itu lebih penting kadang daripada hanya sekedar tools mengasahnya ini ya. Dengan praktek, dengan mencoba, kita menjadi makin sensitif, makin pengalaman, insya Allah juga kita semakin advance dalam mengasah. Jadi silakan coba paman, batu apa aja yang paman punya silakan pakai. Kalau ada orang yang bilang nggak boleh pakai batu murah, ya dalam tahap-tahap tertentu mungkin iya, dalam kalangan tertentu mungkin iya. Tapi kalau kita berbicara pengguna pisau secara umum itu macam-macam. Ada yang pisaunya juga pisau murah, ada yang pisaunya ya sehingga dia pakai batu murah juga nggak masalah. Ada yang pisau mahal ya, sehingga takut pakai batu murah atau kayak gimana. Nah dalam hal ini saya mencontohkan pakai pisau mahal tapi batunya batu murah dan hasilnya pun bagus, lumayan mengkilat ya paman. Dan kedua, tidak bikin pisau saya baret-baret juga, dan tajamnya tadi paman sudah lihat seperti apa. Ya, sekian paman. Insya Allah mudah-mudahan video ini jadi manfaat buat kita semua. Terima kasih buat paman-paman yang sudah menyimak. Insya Allah nanti kita ketemu lagi dalam review-review asah. Masih bersama saya, Paman Asah Billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya agak panjang ya paman, karena kita sambil cerita-cerita. Alhamdulillah selesai dan hasilnya sesuai sama keinginan. Terima kasih paman. Mantap, pakai batu murah.